Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Fauzan, pengawas sekolah jenjang SMA pada Dinas Pendidikan Aceh dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap anak atau peserta didik memiliki keunikan, karakter, dan kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap peserta didik untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya peserta didik tersebut merasa selamat dan bahagia. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk merespon karakteristik peserta didik yang unik dan beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil observasi kelas yang saya lakukan pada guru binaan secara acak atau random, dan hasil data informasi tim penilai kinerja guru yang sudah melakukan supervisi administrasi rencana pelaksanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan supervisi evaluasi hasil proses pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah binaan saya masih banyak yang bersifat konvensional, di mana pembelajarannya masih dominan berpusat pada guru, belum berpihak kepada peserta didik, interaksi di antara peserta didik masih kurang, penggunaan media pembelajaran interaktif masih kurang, dan pembelajarannya belum sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu berdasarkan kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajarnya. Kepala sekolah selaku pengelola manajemen juga belum memahami konsep pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga secara realisasinya belum ada program kegiatan di sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, selaku pengawas pembina, saya bertanggung jawab untuk melakukan perubahan pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru secara konvensional menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Adapun praktik aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan secara individu dan kelompok. Langkah-langkah tindak lanjut atau solusi yang saya lakukan dalam praktik aksi nyata ini adalah: pertama, memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada kepala sekolah selaku pengelola manajemen tentang pembelajaran berdiferensiasi dan membina kepala sekolah untuk membuat program dan kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. Kedua, memberikan pendampingan dan pembinaan kepada guru melalui kegiatan sosialisasi tentang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, serta memotivasi guru untuk terus belajar mengasah kompetensi berdasarkan perkembangan teknologi pembelajaran. Konten itu intinya Bapak Ibu menyediakan beberapa sumber belajarnya. Ketiga, memberikan pelatihan tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi kepada guru-guru di sekolah binaan. Hal ini sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu pada standar proses yang menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus diikuti oleh guru dalam pembuatan RPP
adalah perencanaan pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik berdasarkan hasil identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Keempat, setelah pelatihan penyusunan RPP berdiferensiasi, saya kembali melakukan supervisi kelas secara acak atau random untuk melihat perubahan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik secara berdiferensiasi. Kelima, saya melakukan teknik coaching pada guru yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk menggali dan mengembangkan potensi guru untuk lebih baik dan meningkat lagi dalam proses belajar mengajar di kelas. Setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan bahwa pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan. Peserta didik juga lebih termotivasi dalam belajar. Harapan kami, pembelajaran ini akan membawa pembelajaran di SMA Negeri 1 Pelak menjadi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, tentunya pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Semoga kepala sekolah, guru, dan stakeholder lainnya selalu berkolaborasi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik secara konten, proses, maupun produk hasil belajar.